Baiklah, untuk awalan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Desi Rahmadani, Hadir, Bu. baik. Ria Anjani, Hadir, Bu. baiklah. Rohani Tampu Bolon, Hadir, Bu. selanjutnya Nurul Anisya. Apa Nurul hadir? Hadir, Bu. Oke, Lebda Tias Nireki, Hadir, Bu. Ella Maharani, Ella Maharani, apakah ada orangnya? Kendala jaringan mungkin, Bu. Baiklah, kita lanjutkan saja. Raju, Hadir, Raju, Bu. ada orangnya? Oke. Shizuka, Hadir, Bu. Nesti Lauri, baik. Dan yang terakhir, Junita Sari. Hadir, Bu. Baiklah, sepertinya hanya satu orang yang tadi jaringan ya. Kita akan memulai pembelajaran kita. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai peran-peran tokoh nasional dan daerah di Indonesia. Siapa yang masih ingat tokoh-tokoh nasional, contoh-contohnya yang kita bahas pada minggu kemarin? Itu ada apa? Muhammad Hatta, ada Insinyur Soekarno, dan pada minggu ini kita akan membahas lengkapnya mengenai tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia. Baiklah, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai kompetensi intinya dulu, yaitu yang pertama, kita diharapkan untuk dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut masing-masing. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu memahami, menerangkan, dan menganalisis pengetahuan. Kemudian kompetensi yang ketiga itu mengolah, menalar, dan menyajikan ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan yang dipelajarinya. Baiklah, kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh nasional dan daerah yang ada di Indonesia. Tadi Ibu sudah mengirim materi mengenai video pembelajarannya kan? Apakah sudah ditonton, anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan menerangkan sedikit mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tokoh-tokoh dari pahlawan nasional dan pahlawan daerah yang berjuang melawan penjajah. Baiklah, mungkin Ibu punya beberapa tokoh-tokoh. Yang pertama itu ada Soekarno, Insinyur Soekarno. Kalian tahu kan Insinyur Soekarno? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Nah, Insinyur Soekarno yaitu pahlawan kemerdekaan nasional yang ada di Indonesia. Kalian juga tahu kan Bapak Soekarno itu adalah Presiden pertama Indonesia. Jadi Presiden Soekarno ini lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 yang merupakan Presiden Indonesia pertama, yaitu dari tahun 1945 sampai
Presiden Soekarno ini adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Dan juga Bapak ini pencetus dasar negara kita. Jadi beliau adalah seseorang yang dikenal bagi bangsa Indonesia, terutama kita pembelajar sejarah pasti kita kenal Bapak Presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian akan Ibu lanjutkan yaitu Muhammad Hatta. Kalian tahu kan siapa Muhammad Hatta? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, silahkan Rohani. Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden Indonesia yang pertama, Bu. Iya, betul. Bapak itu merupakan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Jadi Muhammad Hatta ini telah menjadi salah satu dari pahlawan daerah Indonesia. Muhammad Hatta ini memiliki jabatan penting semasa hidupnya seperti Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, terus juga Kabinet Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat. Dan yang seperti kita bahas tadi, beliau juga merupakan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Bapak ini juga meskipun seorang politisi seperti yang kita kenal sekarang, beliau juga merupakan Bapak Koperasi yang dijuluki oleh bangsa Indonesia. Beliau ini lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dan meninggal di Jakarta pada 14 Maret 1980. Bapak ini juga diberikan gelar pahlawan untuk Muhammad Hatta yang ditetapkan oleh Presiden kita, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 7 November di tahun 2012. Gelar itu diberikan kepada Bapak Soekarno. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai Jenderal Sudirman. Kalian pasti tahu kan Jenderal Sudirman ini, dia juga ada filmnya yang direkap oleh Indonesia, itu pemainnya Adipati Dolken. Apa kalian sudah pernah nonton? Belum, Bu. Sama, Ibu juga belum. Tapi Ibu pernah lihat ininya, filmnya waktu keluar. Jenderal Sudirman ini merupakan panglima tentara. Dia itu kelahiran Karangjati pada 24 Januari 1916 dan diangkat menjadi panglima besar dari jenderal yang termuda di Indonesia pada 18 Desember 1948. Banyak kegiatan militer yang dilakukan olehnya sehingga ia sangat dihormati di Indonesia. Tapi Jenderal Sudirman ini meninggal karena penyakit tuberkulosis paru-paru. Yang dapat kita teladani dari Jenderal Sudirman ini yaitu dia memiliki semangat yang pantang menyerah dan gigih dalam menjaga keamanan Indonesia. Jenderal Sudirman ini meninggal pada usia 34 tahun di tanggal 29 Januari 1950 di Magelang, Jawa Tengah. Baiklah, Ibu kemudian akan melanjutkan penjelasan mengenai Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini nama aslinya yaitu Pangeran Harya Dipanggara atau yang kita kenal dengan Pangeran Diponegoro sekarang. Pangeran Diponegoro ini lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Beliau merupakan putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III
yang dikenal sebagai pimpinan Perang Diponegoro pada 1825 sampai 1830-an. Jadi Perang Diponegoro ini tercatat sebagai perang yang memakan korban paling banyak jumlahnya selama perang-perang yang ada di Indonesia. Jadi karena jasa dari Pangeran Diponegoro ini, dipakailah namanya di salah satu universitas negeri di Semarang, yaitu Universitas Diponegoro atau kita biasa kenal dengan Undip. Jadi Pangeran Diponegoro ini wafat pada 8 Januari 1985 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pernah menyelenggarakan Hari Nasional memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro, yaitu pada tahun 1955. Oke, baiklah Ibu akan menjelaskan lagi. Selanjutnya itu ada Imam Bonjol, yaitu nama aslinya adalah Muhammad Sahab, lahir di Bonjol 1 Januari 1972. Beliau ini merupakan seorang ulama dan pemimpin masyarakat di tempatnya, yaitu di Bonjol. Imam Bonjol ini berjuang melawan penjajah pada masa Perang Padri di Sumatera Barat. Awal dari peperangan tersebut terkait masalah agama, tapi kemudian berubah menjadi peperangan melawan penjajahan Belanda pada masa itu. Perjuangannya dilakukan bersama kaum Padri dari 1803 sampai 1838. Kemudian pada tahun 1838, perang kaum Padri dan kaum adat berbalik menjadi melawan penjajahan Belanda. Pangeran maksud Ibu Imam Bonjol ini meninggal di pengasingannya, yaitu di Lotak pada 6 November 1864, yang kini namanya dikenal sebagai pahlawan dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Seperti yang telah kita pelajari saat SMA, pasti kita pernah mendengar tentang Imam Bonjol, yaitu dia dikenal sebagai pahlawan sejak tanggal 6 November 1973. Kemudian, tadi kan Ibu telah membahas mengenai pahlawan yang laki-laki, kemudian ini ada pahlawan perjuangan Indonesia yang gendernya itu perempuan, itu seperti Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini ini pahlawan Indonesia yang menjadi pelopor dari kebangkitan perempuan pribumi yang memperjuangkan kesetaraan hak dari kaumnya, yaitu kita sebagai perempuan. Meskipun berasal dari keluarga Ningrat, seperti namanya ya, Raden Ajeng Kartini itu merupakan seorang keturunan Ningrat. Kartini memiliki misi yang mulia, seperti mendirikan sekolah wanita di dekat kantor Kabupaten Rembang. Tunggu sebentar ya anak-anak. Dan dia juga merupakan perempuan pelopor dari kebebasan hak para kaum perempuan. Berkat misinya, Kartini berhasil mendirikan sekolah, terus juga kantor besar, yang salah satunya ada sekarang disebut Semarang. Kartini ini berjuang bukan hanya menggunakan kekuatan fisik saja, tetapi menggunakan kegigihannya dalam mendirikan sekolah wanita dan memiliki banyak tulisan-tulisan hebat. Sayangnya di usia yang masih muda, yaitu 25 tahun, Raden Ajeng Kartini ini meninggal di Rembang pada 17 September 1904
Dan yang kita kenal sekarang adalah Ari Kartini di tanggal 21 April. Kemudian Ibu akan melanjutkan mengenai Cut Nyak Dieng. Cut Nyak Dieng merupakan pahlawan nasional wanita yang lahir di Aceh pada tahun 1848. Beliau merupakan salah satu tokoh wanita yang pemberani yang memimpin pasukan Belanda pada saat Perang Aceh. Jadi penyebab Cut Nyak Dieng ini berperang yaitu untuk menghentikan penjajahan Belanda. Karena mendiang suaminya, yaitu Ibrahim Lamga yang tewas berjuang melawan Belanda, tidak menghentikan semangat Cut Nyak Dieng memperkenalkan tokoh sosok Teku Umar. Kemudian ia ditangkap dan diasingkan hingga meninggal di Sumedang pada 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai Dewi Sartika, sosok wanita dengan pemikiran cemerlang. Dewi Sartika ini lahir dari keluarga priai Sunda pada 4 Desember 1884. Ia membuka sekolah istri atau sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Semangatnya dibuktikan dengan membangun sekolah agar perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan di bidang pendidikan. Jadi berkat jasanya tersebut, Dewi Sartika mendapat bintang jasa dari pemerintah Hindia Belanda. Kemudian Ibu akan menjelaskan mengenai Martha Christina Tiahu, yaitu pahlawan nasional wanita, yang lahir pada 4 Januari 1800-an. Ia dikenal sebagai wanita yang berani dan dapat mengangkat senjata untuk melawan penjajahan Belanda. Martha ini berjuang bersama ayahnya yang membuat kubu pertahanan dan pertempuran di desa di Jazirah Tenggara atau Pulau Sapura. Sayangnya, sang ayah divonis hukuman mati dan diasingkan ke Jawa dan wafat pada 1818. Saat itu dirinya belum berusia 18 tahun. Kemudian yang terakhir yang akan Ibu jelaskan yaitu Nyi Ageng Serang, yaitu merupakan putri dari Pangeran Natapraja, salah satu dari Panglima Perang Pasukan Mangkubumi. Jadi nama aslinya merupakan Raden Ajeng Kustia yang lahir pada 1752. Dia seorang pemimpin pasukan untuk menahan serbuan Belanda terhadap daerah Serang. Jadi Nyi Ageng ini sempat bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro yang tadi Ibu jelaskan untuk melawan Belanda. Tetapi kemudian dia diangkat menjadi penasihat pasukan Diponegoro. Meski usianya bertambah tua, tetapi ia semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu jelaskan mengenai materi kita hari ini, yaitu peran tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan lanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu peran dari tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan Indonesia. Mungkin bisa Ibu buka sesi tanya-jawab. Ibu ingin bertanya kepada murid-murid Ibu, pahlawan-pahlawan nasional dari daerah-daerah di mungkin Sumatera, karena kita kan tinggal di Sumatera. Yaitu yang pertama, pahlawan nasional dari Jambi, dari tempat kita tinggal. Apakah ada yang tahu? Nurul, saya tahu, Bu. Iya, Nurul. Coba jelaskan siapa itu pahlawan nasional dari daerah Jambi?
Pahlawan nasional dari Jambi, Sultan Taha Sarifuddin, Bu. Iya, benar. Bisa tolong dijelaskan agar teman-teman yang lain juga menyimak? Baiklah, saya akan menjelaskan pahlawan nasional dari Jambi, yaitu khususnya Sultan Taha Sarifuddin. Sebagai pangeran ratu atau semacam perdana menteri di bawah pemerintahan Sultan Abdurrahman tahun 1841, sejak itu ia memperlihatkan sikap menentang Belanda. Yang pertama, mengadakan kerjasama dengan pihak Amerika saat kapal dan berlabuh di Jambi. Yang kedua, tidak mengakui perjanjian yang dibuat oleh sultan-sultan terdahulu dengan Belanda. Salah satu di antaranya perjanjian tahun 1833 yang menyatakan Jambi adalah milik Belanda dan dipinjamkan kepada Sultan Jambi. Yang ketiga, menolak ultimatum dengan Belanda untuk menyerahkan diri. Yang keempat, pada 25 September 1858, Belanda melancarkan serangan. Pertempuran berkobar di Muara Kumpeh. Yang kelima, pasukan Jambi berhasil menenggelamkan sebuah kapal perang Belanda. Namun, mereka tidak mampu mempertahankan keraton. Sultan Taha menyingkir ke Muara Tembesi dan membangun pertahanan di tempat ini. Yang keenam, Sultan Taha membeli senjata dari pedagang-pedagang Inggris melalui Kuala Tungkal, Siak, dan Indagiri. Mungkin hanya itu, Bu, yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Nurul. Baiklah, anak-anak Ibu, maaf ya, tadi ada kesalahan teknis. Jadi kita lanjutkan saja. Tadi pertanyaan pertama itu sudah dijawab oleh Nurul, yaitu pahlawan nasional dari Jambi, yaitu Sultan Taha Saifuddin. Selanjutnya, Ibu tanya, apakah kalian tahu pahlawan nasional dari daerah Sumatera Utara? Yang tahu boleh mengeluarkan pendapatnya. Ada yang tahu anak-anak? Saya, Bu. Saya, Bu. Oh, baiklah. Silakan kepada Ella. Mungkin nanti akan dilanjut oleh Ria, boleh? Baik, pahlawan nasional dari Sumatera Utara itu yang pertama ada Bu, jaringan susah, Bu. Ria aja, Bu. Oke, baiklah kepada Ria. Boleh melanjutkan. Pahlawan nasional dari Sumatera Utara itu ada siapa aja? Baik, Bu. Pahlawan nasional yang ada di Sumatera Utara itu yang pertama ada Sisinga Maharaja 12, Ya. yang mana sejak 9 November 1961, Sisinga Maharaja 12 ini diangkat oleh pemerintah Indonesia menjadi pahlawan nasional. Ia merupakan salah satu pejuang yang berperang melawan Belanda di masa dahulu. Sisinga Maharaja 12 dulunya adalah seorang pemimpin yang populer di antara masyarakat Batak. Ia merupakan pemimpin pada tahun 1876, menggantikan ayahnya Raja Sisinga Maharaja 11 yang bernama Empu Suharjo. Sisinga Maharaja 12 dinobatkan sebagai raja ke-12 bersamaan dengan masuknya Belanda ke Sumatera Utara. Belanda pun kemudian berusaha memberlakukan sistem monopoli atas perdagangan di Bakara. Keadaan ini akhirnya memancing perang yang dipimpin oleh Sisinga Maharaja 12 dan berlangsung selama puluhan tahun lamanya. Bakara pun berhasil dikuasai Belanda. Namun,
semangat Sisingamaraja 12 tidak surut. Ia tetap memimpin perang gerilya melawan Belanda. Sampai akhirnya Sisingamaraja 12 gugur di medan perang, ditembak oleh Belanda. Terus yang kedua ada Amir Hamzah. Yang mana Amir Hamzah memiliki nama lengkap Tongkoe Amir Hamzah Pangeran Indra Putra yang merupakan sastrawan Indonesia, angkatan Poedigra Bore dan pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir pada 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, dekat Sumatera Utara. Di lingkungan tempat Amir lahir dikenal sebagai daerah dengan tradisi sastra yang kuat. Hal ini memberikan kecintaan Amir Hamzah akan sejarah, adat istiadat, dan pengetahuan sastra semakin bertambah. Bagi Amir, bahasa Indonesia merupakan sebuah simbol dari kemalayuan, kepahlawanan, dan juga keislaman. Rasa cintanya terhadap Indonesia pun dituangkan lewat syair-syair yang indah. Ia kemudian wafat pada 28 Maret 1946 di Kuala Bangumit, Binjar. Sekian, Bu. Itu aja, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih kepada anak Ibu Ria Anjani. Kemudian kepada Rohani Tampu Bolon, mungkin boleh menjelaskan mengenai pahlawan nasional dari daerah Sumatera Utara. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab pahlawan dari Sumatera Utara. Yaitu ada Malik. Ada Malik yang bernama lengkap Batubara. Ada Malik yang bernama lengkap Ada Malik Batubara, merupakan pahlawan dari Sumatera Utara. Ia adalah mantan Wakil Presiden Indonesia ketiga dan pernah menjadi Menteri Indonesia di beberapa departemen. Salah satunya ia pernah menjadi Menteri Luar Negeri. Pahlawan yang lahir di Pemantang Siantar, Sumatera Utara, pada 22 Juli 1917, ini ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November 1998. Ada Malik juga pernah terpilih sebagai orang Indonesia pertama yang menjadi Ketua Majelis Umum PBB ke-26 bersama Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN. Untuk mengenang perjuangan mereka, maka dibangunlah sebuah museum di Jalan Diponegoro nomor 29 Jakarta. Zamin Ginting lahir pada mohon maaf Bu, untuk selanjutnya yaitu ada TB Simatupang, di mana nama beliau ini adalah Tahi. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan TB Simatupang. Jessica Bella. Baiklah, mungkin tadi si Rohani menjelaskan mengenai TB Simatupang. Ibu pernah mendengar ini, yaitu beliau ini merupakan Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia di tahun 1953. Terima kasih kepada anak Ibu Rohani untuk penjelasannya. Kemudian Ibu ingin bertanya kepada Jessica Manurung. Coba kamu jelaskan mengenai pahlawan nasional yang dari Padang. Apakah kamu bisa menjelaskan, Jessica? Baik, Bu. Saya akan menjelaskan salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Padang. Itu namanya Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud ini adalah pemimpin Kesultanan
Palembang Darussalam selama 2 periode antara tahun 1803 sampai 1813 dan berlanjut pada tahun 1000 dan periode kedua itu pada tahun 1818 sampai 1821. Setelah masa pemerintahan ayahnya, Sultan Mahmud Baharudin ini nama aslinya menjadi Sultan Raden Hasan, Pangeran Ratu. Semenjak ditunjuk menjadi Sultan Kerajaan Palembang menggantikan ayahnya, Sultan Muhammad Baharudin melakukan perlawanan terhadap Inggris dan Belanda. Dalam masa pemerintahannya, ia beberapa kali memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda. Di antaranya yang disebut Perang Menteng, ketika Batavia berhasil diduduki pada tahun 1811. Sultan Mahmud justru berhasil membebaskan Palembang dari cengkraman Belanda pada tanggal 14 Mei 1811. Sejak timah ditemukan di Bangka pada pertengahan abad ke-18, Palembang dan wilayahnya menjadi incaran dari Belanda dan Britania. Demi menjalin kontrak dagang, bangsa Eropa berniat menguasai tanah Palembang. Bersama dengan adanya kontrak dengan antara Britania dan Palembang, hal yang sama juga dilakukan Belanda. Dalam hal ini, melalui utusannya Raffles berusaha membujuk Sultan Mahmud Badarudin II ini untuk mengusir Belanda dari Palembang. Dengan bijaksana, Sultan Baharudin ini menolak kerjasama yang ditawarkan oleh Raffles. Melalui perjuangan panjang dalam membebaskan tanah Palembang dari tangan Belanda, akhirnya pada tanggal 25 Juni 1821 Palembang jatuh ke tangan Belanda. Pada tanggal 13 Juli 1821 menjelang tengah malam, Sultan Baharudin II beserta keluarganya menaiki kapal dagerat dengan tujuan Batavia. Dari Batavia, Sultan Mahmud Baharudin dan keluarganya diasingkan ke Ternate. Nama Sultan Baharudin II yang meninggal 1850 diabadikan sebagai nama bandara internasional di Palembang. Bandara Sultan Mahmud Baharudin II dan mata uang pecah Rp10.000 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005. Sekian yang saya tahu tentang pahlawan nasional dari Padang. Kami udah tadi malam. Baiklah. Terima kasih kepada Kami salat tarawih. anak Ibu Desi, boleh dimatikan sebentar mic-nya. Oh iya, terima kasih Bu, maaf Bu. Ya, tidak apa-apa. Baiklah, terima kasih kepada Yesika atas penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain dapat memahaminya nanti. Baiklah, mungkin dapat kita lanjutkan. Ibu ingin bertanya kepada Ella Maharani mengenai pahlawan dari Sumatera Selatan. Kepada Ella, boleh dijelaskan? Baik Bu, pahlawan nasional dari Selatan ini ada Sultan Mahmud Badarudin II. Nama aslinya itu Raden Hasan Pangeran Ratu. Usia saat meninggalnya ini 84 tahun. Sedangkan untuk lokasi makamnya itu sendiri di Pekuburan Islam Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, Indonesia. Nah, beliau ini adalah seorang raja terbesar di Kesultanan Palembang Darussalam, memerintah tahun 1803 sampai 1813 dan 1818 sampai 1821. Memimpin pertempuran melawan penjajah Inggris dan Belanda,
salah satu peperangan terbesar adalah Perang Menteng dari kata Muntinghe 11 sampai 15 Juni 1819 yang dimenangkan pasukan Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, pada pertempuran terakhir 22 Mei sampai 24 Juni 1821, Belanda ini berhasil mengalahkan Kesultanan Palembang. Tanggal 13 Juli 1821, Sultan beserta sebagian keluarganya diasingkan ke Pulau Ternate, Maluku Utara. Selama 31 tahun beliau diasingkan di Ternate. Sultan Mahmud Badarudin II ini menjadi pahlawan nasional dengan SK Presiden nomor 063/TK/1984 bertanggal 29 Oktober 1984. Sekian Bu yang saya ketahui. Baik, terima kasih kepada Ella atas penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain bisa mengerti. Mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai kesimpulan pada pertemuan kita hari ini. Jadi ini yang merupakan materi lanjutan dari materi kita sebelumnya, itu minggu kemarin. Kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh nasional, tetapi peran dari tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi pada minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai peran, lalu apa saja yang dibutuhkan agar seseorang bisa disebut pahlawan nasional, pahlawan daerah, lalu apa yang akan didapat oleh orang-orang yang merupakan pahlawan nasional dan pahlawan daerah. Jadi minggu ini tadi kita membahas mengenai siapa saja tokoh-tokohnya dari tokoh pahlawan nasional dan pahlawan daerah. Tadi kita telah membahas mengenai 5 pahlawan nasional yang bergender laki-laki dan 5 pahlawan nasional yang bergender perempuan. Dan peran-perannya masing-masing pada masa kemerdekaan Indonesia. Mungkin bisa Ibu beri ulasan sedikit supaya kalian bisa mengingat materi hari ini. Tadi yang pertama ada Presiden Soekarno, yaitu salah satu tokoh nasional dalam kemerdekaan Indonesia, yang mana kita tahu Presiden Soekarno pada saat itu menjabat sebagai presiden pertama di Indonesia. Lalu kita juga ada membahas mengenai Muhammad Hatta, yang mana sebagai seorang proklamator kemerdekaan bersama Insinyur Soekarno tadi. Dan beliau juga merupakan wakil dari presiden pertama Indonesia. Kita sudah mempelajari ini dari SMP dan SMA mungkin. Lalu kemudian ada Jenderal Sudirman, tadi juga sudah kita bahas mengenai bagaimana peran dan pengaruhnya terhadap Indonesia, terutama pada masa kemerdekaan. Lalu juga diteruskan dengan Pangeran Diponegoro, yang mana pada saat itu dia merupakan seorang pimpinan dari Perang Diponegoro. Mungkin kita sudah banyak mengetahuinya karena ini merupakan sejarah yang telah ada, jadi kita bisa mempelajarinya dalam buku-buku sejarah. Kemudian ada Imam Bonjol. Dia merupakan seorang pahlawan pada masa itu, pada masa Perang Padri di Sumatera Barat. Mungkin ada 5 yang Ibu jelaskan hari ini, lalu 5 lagi itu dari gender perempuan. Itu yang pertama ada yang kita kenal dengan Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan seorang wanita yang menginspirasi perempuan Indonesia, di mana beliau membuat gebrakan untuk perempuan Indonesia menjadi lebih bisa untuk kedepannya lagi. Kemudian ada Cut Nyak Dieng. Dia juga salah satu pahlawan perempuan nasional di Indonesia. Lalu dapat kita lanjutkan lagi, ada Dewi Sartika.
yaitu perempuan dengan pemikiran yang cemerlang, yang dapat kita lihat dalam buku, dalam video yang tadi Ibu berikan. Kemudian ada Marta Christina, lalu ada Nyi Ageng Serang. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Dan juga mungkin karena jam pelajaran kita juga sudah mau habis, jadi hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin teman-teman yang lain telah keluar, ada yang keluar, mungkin tadi ada yang bilang ke Ibu juga sinyalnya tidak lancar. Oke, baiklah Ibu akan mengabsen untuk penutup. Nanti teman-teman yang tidak bisa itu Ibu akan berikan izin karena kita juga pembelajaran jarak jauh, jadi kita tidak bisa terus-terusan mendapat sinyal yang baik. Baiklah, kepada Rohani Tampu Bolon, apakah masih ada? Saya hadir, Bu. Baik. Kepada Ria Anjani? Hadir, Bu. Baik. Kepada Jessica Manurung? Hadir, Bu. Baik. Nurul Anisya ada? Apakah masih ada? Hadir, Bu. Baiklah. Kepada Desi Rahmadani? Oh, mungkin sinyal. Kita lanjutkan saja. Ya, Bu, ya. Oh, ada. Baiklah, kepada Desi. Ya, Bu. Tadi lupa hidupin mic, Bu. Oke, terima Ya, Bu. kasih, Desi. Baiklah, kepada Nesti. Apakah masih hadir? Hadir, Bu. Baik, kepada Ella Maharani. Baiklah, mungkin terkendala sinyal. Baiklah, untuk anak-anak, terima kasih. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan saja. Kita juga telah mempelajari banyak sejarah mengenai peran tokoh nasional. Terima kasih dan selamat siang. Boleh meninggalkan Zoom-nya. Baik, Bu.